Ini adalah restoran tema kami. Ada beberapa hidangan yang sangat enak. Kamu bisa mencoba nanti. Kebetulan sekali, bisa bertemu di sini. Kak Yunjun, Setiap kali aku ingin mengajakmu makan siang, kamu selalu bilang tidak ada waktu. hari ini langka bisa bertemu. Rasanya enak, kalau keterampilan koki sebaik ini. Seharusnya mengembangkan lebih banyak menu, menurutmu? Sekarang restoran baru saja buka. Menurutku belum saatnya mengganti menu baru. Kamu benar, dalam hal ini kamu yang ahli. Tapi karena bertemu kamu di sini, aku ingin membicarakan proyek pengembangan baru. Kalau bicara kerja saat makan, bisa sakit perut. Kita ganti topik saja. Wan, hari ini kamu sudah bantu aku mengantar bunga. Untuk ibuku, Sudah. dia bilang apa? Aku sudah sering melihat gadis sepertimu. Segala cara bisa kamu pikirkan. Kamu dan Tianle pura-pura putus, itu strategi mundur untuk maju. Agar bisa mendekati kakek, dan membuat kakek berpihak padamu. Sejak hari kamu mengenal Tianle, kamu tidak pernah melepaskannya, terus menggenggam erat. Karena kamu tahu, ini adalah tangga terbaik untuk masuk ke keluarga kaya. Tidak bilang apa-apa. Makan pelan-pelan, hati-hati tersedak. Pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, maaf ya, sangat memalukan. Ini bukan pertama kalinya kamu memalukan di depan umum. Kenapa malu-malu? Kenapa melotot? Kamu hari ini aneh. Kenapa makan sebanyak ini? Tianle, tolong jangan bersikap seperti ini. Saat bicara dengan Kuan-Kuan, oke? Dan juga, baru saja kamu bilang, suruh Kuan-Kuan mengantar bunga untuk ibumu. Menurutku, meminta mantan pacar mengantar bunga adalah hal yang sangat tidak pantas. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tekankan lagi, tolong jangan bersikap seperti ini. Saat bicara dengan Kuan-Kuan, Jangan khawatir tentang mereka, Kak Chongsheng. Ini adalah cara khusus mereka berdua berinteraksi. Tianle cuma suka. Cuma ingin terlihat maco aja. Sebenarnya dia ke Kuan-Kuan. Sangat lembut dan perhatian. Benarkan Kuan-Kuan? Tianle, lebih baik kamu tahan diri. Terus bikin orang salah paham. Salah paham deh. Kapan aku baik ke dia? Aku gak pernah baik ke dia. Mau dicubit lagi nih wasabi. Dicelup kecap aja. Lihat kan? Tianle lumayan perhatian. Terserah, suka-suka kamu aja. Mau celup ya celup. Aku sama Kuan-Kuan itu. Udah beneran putus? Putus total. Kenapa aku ngalah? Soalnya dia kan jual bunga. Kedua, aku baik hati, mau jagain. Bisnis mantan pacar. Kita udah beneran putus total. Gak ada perasaan sama sekali. Gak ada.
sama Tianlei. Udah beneran putus. Aku gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Maaf, aku ada urusan, aku duluan ya. Ganggu semuanya. Kuan, kakak Yunzheng. Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Urusan apapun balik ke kantor dulu. Tianle, Kamu gak merasa kakak Yunzhen? kayaknya perhatian banget ke Kuan-Kuan. Dari dulu dia ke Kuan-Kuan emang gitu. Mau makan apa lagi? Kita pesan lagi yang kamu suka. Gak usah, Mantan pacar apaan sih? Urusan aku apaan? Siapa mantan pacar kamu? Siapa yang mau jadi mantan pacar kamu? Mereka pacaran, urusan aku apaan? Aku gak peduli sama sekali. Halo Jingya. Aku baru makan. Oke, aku balik sekarang. Semangat Zoom Kuan-Kuan. Kerja keras, jangan mikir yang aneh-aneh. Semangat. Aku bukan Peter Pan, aku akan tumbuh besar. Aku akan bangun pulau fantasi milikku sendiri. Dan Yuing, kamu tunggu aja. Aku akan bikin kamu jadi pemilik pulau fantasi. Kita udah beneran putus total, gak ada perasaan. Beneran gak ada. Kok masih ada yang tidur di mobil sih? Nona, kok tertidur? Sudah sampai terminal akhir. Terminal akhir? Ya. Jingya. Aku salah naik bus. Lumayanlah, aku akan cepat pulang. Terima kasih. Karena hubungan dengan Duan Tianlei, kan? Mana mungkin? Kamu tahu, kami hanya berpura-pura jadi pacar. Kami sama sekali bukan pacaran. Lagi pula, dia juga tidak suka padaku. Tidak ada perasaan sama sekali. Tidak usah kamu bilang, aku juga tahu. Maksudku, kamu bukan sedang berakting dengannya, tapi benar-benar menyukainya. Bagaimana? Mana mungkin? Mana mungkin aku suka dia? Lucu sekali. Kalau minum seperti ini nanti tersedak lagi. Jangan terlalu baik padaku.
Kenapa? Karena tidak bisa membalas perasaanku, jadi merasa bersalah? Jangan sekali-kali bilang maaf padaku. Karena 3 kata paling menyakitkan dalam cinta adalah maaf. Lagi pula, meskipun kamu bilang, aku tidak akan menerima. Aku tidak berniat menyerah padamu. Jika pesaingku adalah Duan Tianle, aku tidak akan menyerah. Ayo, aku antarmu pulang. Pokoknya, kamu jalin hubungan yang baik dengan Yuing. Soal Song Kuan-Kuan itu. Sudah selesai, dia tidak akan mengganggumu lagi. Apa maksudmu? Kamu bilang sudah selesai? Apa kamu bilang sesuatu pada Kuan-Kuan? Jangan pedulikan apa yang aku bilang. Untuk gadis yang hanya mencari orang kaya dan menghalalkan segala cara, apa perlu aku bilang banyak? Pokoknya, aku beritahu, dia tidak akan mengganggumu lagi. Kamu juga jangan mencarinya, dengar? Jalin hubungan yang baik dengan Yuing. Baik, dengar. Aku pergi kerja dulu. Kembalikan HP-ku. Hello. Ada bunga tulip? Bunga tulip hari ini sudah habis. Tidak apa-apa, lain kali saja. Jam berapa kamu pulang? Mau makan bersama? Orang tua saya ada acara hari ini, tidak pulang untuk makan malam. Semua teman perempuan saya ada janji kencan. Aku paling benci makan sendirian, sangat sepi. Bunga juga tidak berhasil dibeli kalau kamu tidak ada acara. Temani aku makan, ya? Tolonglah. Kalau kamu juga ada janji kencan. Tidak, aku tidak ada janji kencan. Aku harus menunggu rekan kerjaku kembali dulu baru bisa pergi, boleh? Oke, tidak masalah. Aku akan menemanimu menunggu mereka kembali. Telepon dari pacar. Bukan, itu bukan pacarku. Aku dan Tianle sudah putus lama. Ayahku. Ayah. Aku bilang sama Kuan-Kuan. Sudah telepon berkali-kali. Kamu tidak angkat telepon. Apa maksudmu? Setelah pulang kerja tidak pulang, kemana saja? Lele Tianle, sini. Wah, banyak sekali makanannya. Tianle, sudah lama tidak datang menjengukku. Kenapa hari ini datang? Kebetulan aku ada urusan di sekitar sini, jadi pikir. Mampir untuk menemani bapak makan. Kalau begitu aku senang. Aku sedang bosan, ayo minum dengan paman. Tentu saja Paman Song, tidak pulang sebelum mabuk. Eyo. Akhir-akhir ini mencari inspirasi untuk buka restoran baru. Aku dan kakak Yun Seng sering keluar. Mencari tempat makan, restoran ini enak, coba. Bagaimana? Enak kan? Terakhir kali kamu makan bersama kakak Yun Seng. Kalian a crab? Saat di resort, kakak Yunzeng adalah atasanku. Setelah berpisah, kami pikir tidak akan bertemu lagi, tapi ternyata kebetulan bertemu lagi di Shenzhen. Ternyata kalian pernah bekerja bersama, sekarang bertemu lagi.
Pantasan kakak Chong Zheng sangat memperhatikanmu. Kakak Li orangnya baik saat di resort. Dia sudah sangat memperhatikanku, di sini juga begitu. Ayahmu? Iya, ayahku. Dari raut wajahmu, seperti pacar. Tidak, benar-benar tidak. Aku dan Tianle sudah putus lama. Aku tidak bilang Tianle. Jangan-jangan pacar baru? Siapapun itu, teleponnya sudah berdering sepanjang malam. Lebih baik diangkat saja. Halo, Kamu tuli ya? Gak dengar apa-apa? ayah. Aku baru pulang kerja, lagi makan sama teman. Siapa ayahmu? Dengar baik-baik, aku Duan Tianle. Kamu mau apa? Aku sibuk, nggak ada waktu ngobrol. Kamu memang mau seperti ini, ya? Kalau ayahmu pergi judi, aku gak akan peduli lagi. Apa? Ayahku mau pergi judi? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Paman Song, jangan pergi. Paman Song, Kuan-Kuan gak mau kamu pergi. Paman Song, kamu gak boleh pergi. Paman Song. Aku hampir gak bisa menahan dia. Kalau kamu gak segera kembali, dia akan pergi. Paman Song, kamu gak boleh pergi. Kamu gak boleh pergi. Enak banget minumannya. Jangan biarkan dia keluar. Jaga dia baik-baik, dengar? Sudah. Maaf ya, ada urusan mendesak di rumah. Aku harus pulang dulu. Nggak apa-apa, pulang saja dulu. Nggak usah khawatir. Lain kali aku yang traktir, oke? Oke, sibuk saja dulu. Aku pergi dulu. Direktur, aku mengerti. Anda punya kesulitan sendiri. Perusahaan punya pertimbangannya, aku paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Hello. Aku Li Yunsheng. Anda siapa? Hello. Duan Tianle, ayah. Jangan-jangan ayahku benar-benar kabur? Ayah. Dia minum berapa banyak sih? Anak itu pergi kemana? Duan Tianle. Duan Tianle. Kamu salah peluk orang. Aku bukan Ruan Yuing.
Bodoh, kasih aku tidur di kasur, malah tidur di sini. Gak takut masuk angin? Pagi. Tianle. Pagi. Ibu sudah bangun pagi sekali. Anakku, jarang-jarang bangun pagi begini. Baju sudah dipakai. Apa susahnya? Sekarang aku bangun pagi setiap hari. Dan hari ini adalah hari penting. Untuk menyerahkan kasus ke Master Ruan, aku sampai tidak bisa tidur. Jangan bohong. Aku sudah tahu, kamu dan tim elit Departemen Perencanaan Perusahaan sudah begadang beberapa malam untuk kasus Sheko itu. Ini yang kamu maksud? Kukira kamu mau bilang apa? Ini kan kerjaan, harus dikerjakan sepenuh hati. Jangan sampai ada penyesalan. Sudah capek-capek. Dan juga, tugas untuk meyakinkan Master Ruan. Sekarang ada di pundakmu. Tenang, serahkan padaku. Bau apa ini? Kepala rumah tangga Su, ada minuman beralkohol untuk sarapan hari ini. Tidak ada. Masa sarapan pakai minuman beralkohol? Kok bau minuman beralkohol kuat sekali? Aduh, aku lupa waktu. Lihat saja betapa sibuknya aku hari ini. Bu, aku cuci muka dulu, habis itu baru makan sarapan bareng ibu. Hampir waktu ganti shift. Sudah besar masih ceroboh. Masuk. Bos, bagaimana? Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Di mana itu? Tempat lama apa? Cheng, hari ini kamu tidak perlu ikut aku ke rumah Ruan. Ada hal lebih penting yang harus kamu lakukan. Perintah Anda. Jangan biarkan Duan Tianle muncul. Siap.
Jam 12 siang, tempat lama. Pergi atau tidak? Halo, pesan bunga? Baik, mau dikirim kemana? Tolong beritahu dulu. Tidak pergi. Pergi. Sudahlah. Aku akan lihat apa yang dia mau lakukan. Tapi tempat lamanya di mana ya? Ada apa? Kirim barang? Sekarang. Pihak yang meminta khusus kamu yang mengirim, alamatnya ada di sini. Ambil. Mana ada yang minta orang khusus mengirim barang? Cepat kirim. Jirui. Pak, semua pesanan Anda sudah siap. Sekarang naik. Tunggu sebentar lagi, Yok. Oak. Permisi, apakah ini Jerwi? Tolong tanda tangan untuk bungamu. Aku Jirui. Aku kangen kamu. Setelah berpisah, aku baru sadar sudah melakukan banyak hal bodoh. Aku kangen kamu. Aku benar-benar kangen kamu. Kwan. Nomor yang Anda hubungi tidak diangkat. Pelayan. Bayar, tidak usah kembalian. Hati-hati di jalan. Kwan. Kamu masih marah sama aku ya? Maaf, Pak. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu benci aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada cinta, mana mungkin ada kebencian. Jadi aku tidak menyalahkanmu. Mungkin kamu salah orang, Pak. Aku tidak mencintai atau membencimu. Kamu ngapain? Lepas! Lepas! Kamu sudah bilang ini ke berapa orang? Tidak, aku bersumpah. Benar-benar tidak. Kalau pacarmu yang dulu itu? Kamu putus sama aku karena dia? Pacarmu itu mana?
Dia tidak penting, oke? Lagi pula kami sudah putus. Dia tidak penting. Kalau dia yang ngasih bunga ini, juga tidak penting. Kamu tahu siapa yang ngasih bunga? Aku sendiri. Kamu ngasih bunga ke dirimu sendiri? Karena aku ingin ketemu kamu. Aku tahu. Kamu pasti tidak mau ketemu aku. Jadi aku pakai cara ini. Kuan. Kita balikan yuk. Hello, Halo Jingya, Kuan-Kuan di mana? Kuan-Kuan lagi ngantar barang. Cepat ceritahu alamat pengantaran itu di mana. Cepetan. Tunggu sebentar. Hei, alamatnya adalah pusat pantai distrik Nanshan. Gedung A, lantai 6, ruang 608, pantai. Bukankah kamu sudah punya pacar? Tolong, jangan sebut nama Yao An Luo di depanku. Dia apa bisa dibandingkan denganmu? Dia cuma seorang gadis manja yang tidak tahu diri. Yang hanya bisa merajuk dan bertingkah. Aku sudah muak dengannya. Jadi kalian sudah putus, ya? Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu. Kita punya ikatan yang tidak bisa diputus. Oh Yang Hao, And Luo. Kamu, kenapa kamu di sini? ini perusahaan keluargaku. Aku bisa datang kapan saja. Harus lapor ke kamu? Aku ingat kamu. Kenapa dia bisa ada di sini? Aku tanya kamu. Dia datang mengantar bunga. Lihat. Lihat, bunga mawar putih kesukaanmu. Aku ingin memberimu kejutan. Tapi ketahuan olehmu. Lihat, cantik kan? Apa yang kamu lakukan? Oh Yang Hao, apa yang kamu lakukan? Sialan, berani-beraninya merebut pacarku. Sayang. Dia masih belum bisa move on, tapi aku sudah tidak mencintainya lagi. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkannya. Lepaskan. Aku bersumpah. Bahkan jika dia mengejarku sampai ke Shenzhen, aku tidak akan peduli padanya. Hanya kamu yang ada di hatiku. Lepas atau tidak? Aku mencintaimu. And Luo. And Luo. And Luo, minggir. Kamu dengar aku. An Luo, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu menipok. Sungguh, dengar aku. An Luo, pergi. An Luo, dengar aku. Pergi sana. Kamu seharusnya tahu ini, kan? Apa yang kamu lakukan? An Luo. Aku pernah membayangkan, ketika kita bertemu lagi, aku mungkin akan sedih, akan kesakitan, akan kecewa, bahkan mungkin akan memaafkannya. Tapi yang tidak kusangka adalah, ketika aku melihat lagi wajah yang dulu pernah kucintai ini, rasanya sangat asing. Tapi dia tetap orang yang pernah kucintai, meskipun dia sudah berubah menjadi sangat buruk. Kenangan yang pernah kalian alami bersama tidak akan pernah bisa dihapus, karena masa-masa itu dan kenangan itu benar-benar pernah terjadi. Oh Yang Hao, hari ini kita sudah selesai.
Kenapa aku harus menangis? Aku tidak akan menangis. Semangat, semangat, semangat apa? Semangat untuk merebut pacar orang lain. Anluo, Sadala, Sadala. Kamu tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik dengan orang ini. Berhenti. Aku bilang berhenti. Kamu mau apa sebenarnya? Sudah kubilang aku tidak tertarik padanya. Jangan sok tinggi di sini. Seolah-olah kamu hebat, sampai membuangnya. Sebenarnya Ouyang Hao yang tidak mau kamu, kan? Dulu dibuang sudah cukup. Bahkan sampai jauh-jauh datang ke Shenzhen. Anak orang miskin memang tebal muka ya. Tapi tidak heran, mungkin karena rumahmu miskin dan dindingnya tipis. Terbiasa diterpa angin dan hujan, jadi punya kulit tebal. Aku memang tidak bisa menandingimu. Apa salahnya keluargaku miskin? Keluargaku miskin? Urusanmu apa? Mengganggumu? Sebenarnya keluargamu miskin bukan urusanku. Tapi sekarang kamu datang ke Shenzhen untuk menipu orang. Aku tidak bisa membiarkan temanku ditipu. Jelaskan, siapa yang kutipu? Berani bilang kamu tidak menipu Duan Tianle? Berani bilang kamu tidak menipu orang? Bilang kamu anak orang kaya? Siapa Duan Tianle? Tidak bisa bicara lagi, kan? Kamu penipu tak tahu malu. Aku menipu Duan Tianle? Terus kenapa? Kamu bilang kamu teman Duan Tianle. Aku tidak percaya. Duan Tianle mau berteman dengan orang sepertimu? Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu tidak lihat sendiri betapa buruknya kamu seperti wanita gila ini? Ouyang Hao. Pantas kamu mau balikan denganku? Aku benar-benar kasihan padamu. Ouyang Hao. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Dia bohong, lihat saja dia seperti apa. Miskin, jelek, dan sudah lewat masanya. Apa aku mungkin tertarik padanya? Zhong Kuan, jangan asal bicara. Tianlu. Kamu siapa sih? Kamu kan yang kerja di toko coklat keluarga Kuan. Si preman itu. Preman apa? Aku putra tertua keluarga Duan. Dime Cow. Aku belum sempat memperkenalkan diriku dengan baik. Aku sahabat baik Ying. Nama ke Yawan Luo. Mau kemana? Mau kabur karena merasa bersalah? Kamu yang kabur karena bersalah. Kamu yang penjahat. Meskipun Tianle sudah meninggalkanmu. Tapi apa yang kamu lakukan pada Tianle? Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tianle, kamu tidak tahu. Kamu dibohongi habis-habisan oleh perempuan ini. Dia sama sekali bukan anak pengusaha makanan sukses. Ayahnya penjudi, keluarganya miskin sampai rumahnya digadaikan. Mana mungkin dia anak orang kaya? Tapi untungnya nasib baik berpihak padamu. Kamu berhasil meninggalkannya tepat waktu. Ini namanya karma. Dengar tidak? Karma. Minggir. Ngapain menarik-narik aku? Tidak dengar apa yang dia bilang. Aku hampir miskin banget, tidak pantas jadi temanmu. Kamu membohongiku sedemikian parah? Mana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Nah, itu baru bicara. Anluo, sebagai balasan karena memberitahuku hal ini, aku akan memberimu hadiah besar. Ah, tidak usah repot-repot, ini hal kecil. Tidak apa-apa. Siapa tadi? Kamu juga dapat bagian. Tianle, kenapa kamu? Ini hadiah yang ingin kuberikan untuk kalian. Song Kuan adalah orangku. Siapa yang berani menyentuhnya, aku yang berurusan. Tianle, aku baik hati membantumu. Kenapa kamu malah membela si penipu ini? Aku rela ditipunya. Ada masalah? Urusan kalian apa sampai ikut campur? Kalian ngapain? Ini orangmu? Nggak tahu. Berhenti berkelahi. Kalian ngapain sih? Salah orang kali? Terlalu banyak tahu tidak baik untukmu.
Tianle. Berhenti, Tianle. Tianle. Dasar perempuan brengsek. Lepas. Jangan berantem lagi. Berhenti berantem. Cepat pergi. Tianle. Ayo pergi. Aceng, terima kasih ya. Ini kewajibanku Tuan Tianle. Kenapa mereka memukuli Tianle? Sakit? Gak terlalu sakit. Jangan bergerak. Pelahan dikit. Jangan bergerak. Kamu bilang si Ouyang Hao itu. Berantem aja bawa banyak orang. Kamu bisa berantem nggak? Kalau nggak kuat lari dong. Urusan berantem kok kamu yang ngajarin? Aku ini pendekar tahu. Pendekar? Terus 2 garis darah di hidung itu apa? Aku mimisan, cepat bersihin. Cepat. Song Kuan, aku baik hati nolongin, kamu malah dibodohin. Siapa yang bohongin kamu? Aku yang mau tanya. Tadi yang ngomong kasar kan Yawan Luo. Ngapain kamu marah Ouyang Hao? Terus mau aku pukul perempuan gitu? Pokoknya aku pukul Ouyang Hao. Terus kenapa? Ujung-ujungnya Yawan Luo ngejar-ngejar kamu. Kan karena hubungannya sama Ouyang Hao. Terus aku pukul Ouyang Hao, kamu sedih ya? Siapa yang sedih? Semua harus ada alasannya. Alasan? Waktu dia ninggalin kamu, dia kasih alasan nggak? Waktu dia di depan Yawan Luo bilang kamu cuma perempuan miskin, dia kasih alasan nggak? Aku emang miskin, dia juga nggak salah. Kok kamu dengar semua? Dari kapan kamu di sana? Dengar. Terus dari tadi diam aja? Kenapa nggak keluar? Buat tegakkan keadilan. Sekarang tahu aku datang buat tegakkan keadilan. Kalau aja kamu nggak telat. Kamu masih aja ribut sama Ouyang Hao. Aku telat? Catatanmu tulis apa sih? Tempat lama apaan? Kita kenal 10 atau 20 tahun? Bagaimana aku tahu di mana tempat lama itu? Tempat lama itu adalah sebuah restoran. Waktu kalian baru datang ke Shenzhen, aku pernah mengajak kalian makan di sana. Lupa? Benarkah? Aku lupa. Kalau tidak tulis jelas, bagaimana aku tahu? Apa sih yang kamu tulis? Itu karena kamu tidak datang. Hari ini aku bersama Master Ruan. Sial. Terima. Waktu itu suruh kamu kirim bunga untuk ibuku, sampai kamu direndahkan. Ini untuk minta maaf. Aku tidak tahu apa yang ibuku katakan padamu. Tapi kurasa pasti bukan hal yang baik. Jadi ini, mewakili ibuku untuk minta maaf. Bukan, aku sendiri yang mau minta maaf. Kamu bingung ya? Aku kan penjual bunga, ngapain dikasih bunga? Justru karena kamu penjual bunga, sering ngasih bunga ke orang lain. Tapi belum pernah terima bunga dari orang. Sekarang ada cowok yang ngasih kamu bunga. Aku duluan, dadah. Andai saja tidak seperti ini. Kamu bukan Duan Tianle, dan aku bukan Zhong Kuan. Kita tidak terpisah begitu jauh. Bukan tinggal di 2 dunia yang berbeda, kutub utara dan selatan. Betapa indahnya. Hai. Napain Melaman? Barusan ngasih buket mawar putih. Baliknya bawa mawar merah. Pulang-pulang jadi aneh sendiri.
Bunga ini siapa yang kasih? Kamu tahu arti mawar merah dan babies bread? Yang ngasih bunga ini suka banget sama kamu ya? Aku tahu kok. Mawar merah artinya cinta. Babies bread artinya kasih sayang. Tapi yang ngasih bunga ini mungkin nggak tahu sama sekali. Ada beberapa detail lagi. Semua ada di proposal. Paman. Paman dan Bibi juga ada. Maaf, tadi ada urusan jadi terlambat. Ini, seperti yang pernah aku bilang. Proyek Pulau Fantasi, sudah aku evaluasi. Bisa dilaksanakan. Bisa didesain sesuai karakteristik geografis. Begini, taruh dulu di sini saja. Nanti aku lihat lagi, oke? Baik, kalau begitu aku akan datang lagi beberapa hari kemudian untuk meminta pendapat Anda. Paman, aku sudah terlambat dari waktu yang kita sepakati. Sungguh maaf. Minta maaf tidak cukup hanya dengan kata-kata. Orang seperti kamu yang tidak menepati janji dan suka terlambat. Itu adalah hal yang sangat buruk di dunia bisnis, sangat menjengkelkan. Kamu suka sekali terlambat, Paman dan Bibi ini keluarga sendiri. Tentu tidak masalah, tapi jangan sampai kamu menyusahkan orang lain. Walk to Master Wan. Sudah, Waktu yang kamu janjikan dengan Master Wan sudah lewat. sekarang adalah waktu untuk membahas rencana bisnis kita di masa depan. Kalau tidak ada urusan, silakan keluar. Aku yakin Master Ruan juga tidak tertarik untuk bermain dengan anak kecil sepertimu. Kalau begitu aku keluar dulu. Ayah. Master, tunggu sebentar. Hari ini sangat berterima kasih atas bimbingan Anda. Kami akan segera melakukan perubahan. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Terima kasih, Master. Hati-hati. Berharap bisa bekerja sama. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi. Tidak menyangka hal ini bisa dibicarakan dengan lancar. Bagus sekali. Hari ini pembicaraannya sangat sukses, benar. Aku bilang, Tuan Muda Keluarga Duan. Kali ini kamu cukup serius. Kamu tidak perlu mencarinya. Dia tidak akan menemuimu. Bibi. Master Ruan adalah orang yang berprinsip. Kalau dia bilang tidak mau bertemu, berarti tidak akan bertemu. Daripada kamu buang-buang waktu di sini. Lebih baik pulang dan pikirkan sesuatu yang lebih realistis. Membangun taman. Kamu benar-benar naif. Ayo pergi. Yang aku bangun adalah mimpi, bukan taman. Meskipun aku tidak yakin, membangun sebuah pulau fantasi bisa mendapatkan keuntungan apa, tapi aku percaya.
Keceriaan dan mimpi itu tak ternilai harganya. Dalam kehidupan nyata, tidak diragukan lagi kita harus tumbuh dewasa. Aku berharap ada sebuah tempat untuk mengingat masa kecil. Untuk mengingat masa-masa polos itu. Aku berharap ada sebuah tempat untuk melepaskan kelelahan hati kita. Mengambil energi baru dan memulai lagi. Aku percaya tidak ada orang yang terlahir suka berjuang mati-matian untuk berebut kekuasaan dengan orang lain. Aku yakin Paman dan Bibi dulu juga polos dan lugu. Jangan. Ayo pergi, cepat pergi. Kenapa tadi aku bilang kalimat terakhir itu ya? Bodoh banget. Tian Liu. Paman. Sudah menunggu saya di sini ya. Paman, sesuai janji kita. Saya terlambat lama, ini salah saya. Saya juga tidak berniat membela diri. Sebenarnya saya tidak berharap Paman memberi saya kesempatan lagi. Tapi ini bukan urusan saya sendiri. Ini hasil kerja keras seluruh tim. Saya harap Paman bisa mempertimbangkan kasus ini dari sudut pandang objektif. Tolong pertimbangkan kasus ini. Jangan karena tindakan saya pribadi. Lalu mengabaikan jerih payah seluruh tim. Sekali lagi saya minta maaf pada Paman. Gak apa-apa. Begini, tadi percakapanmu dengan pamanmu. Aku dengar sedikit. Aku juga sangat mengerti perasaanmu sekarang. Aku akan pertimbangkan dengan matang proposalmu itu. Kalau begitu Paman. Tapi ada satu hal, hari ini aku memang sudah janji dengan seseorang. Lain kali kita bicara lagi ya. Baiklah Paman, kalau begitu saya pergi dulu. Paman, sampai jumpa. Sudah dari dulu bilang. Tunggu 10 tahun pun Master Ruan tidak akan menemuinya. Dasar orang yang tidak tahu diri. Lagi pula Yao Zhenming juga sudah janji untuk tidak membiarkan Duan Tianlei muncul. Sudah tahu dia tidak bisa diandalkan. Ternyata Acheng juga tidak becus mengerjakan tugas. Acheng, Aku menyuruhnya mengawasi Duan Tianlei. Agar tidak muncul, malah dia sendiri menghilang. Sekumpulan orang yang tidak becus. itu yang nyetir. Hello. Ini aku. Kamu tidak lupa hari ini hari apa kan? Aku tahu. Oh ya, bilang ke Yuing. Malam ini pulang cepat, jangan lembur. Baik-baik, akan kusampaikan. Dadah. Ibu, ayah, sudah pulang. Eyo, Selamat hari jadi, terima kasih. Lihat hadiah apa yang kubawa untuk kalian. dasar anak ini, aku dan ayahmu sudah tua-tua keladi. Masih bawa-bawa hadiah? Ibu dan ayah tidak pernah lupa merayakan hari jadi setiap tahun. Ayah lihat. Apa yang bagus ini? Turkjet? Kapan foto ini diambil? Aku lihat dulu, kamu lihat. Aku juga tidak ingat pernah mengambil foto ini. Kami tidak pergi memotret. Aku mengambil foto ibu dan ayah, lalu menambahkan fotoku sendiri.
Minta tolong teman untuk membuatkannya. Memberi kalian kejutan. Anak ini benar-benar perhatian. Setiap tahun hari jadi kami, anak ini selalu memberi hadiah. Barang-barang yang sangat aneh dan unik. Putrimu setiap tahun harus memeras otak. Memikirkan hadiah yang berbeda untuk kalian. Meskipun aku anak angkat kalian. Ibu, ayah, Aku mengerti kasih sayang kalian padaku. Ayah tahu. tapi hadiah tahun ini sepertinya tidak cocok digantung di sini. Di mana ya yang cocok? Lagi pula makanan belum siap. Aku mau lihatlah anak ini. Anak ini benar-benar perhatian, tidak sia-sia kami menyayanginya. Di sini. Gadis kecil ini lucu sekali. Ini ibu dan ayah waktu muda. Siapa gadis kecil ini? Yuing, makanan sudah siap. Ayo makan, makan. Kenapa belum selesai digantung? Ibu. Siapa gadis kecil ini? Aku tidak sengaja membongkar barang-barang kalian. Hanya tidak sengaja melihat saat menggantung foto. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Kenapa kalian diam? Itu Yueng. Sebenarnya kami dan ibumu tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Sekarang kamu sudah besar dan mengerti. Ini saatnya kami memberitahumu. Meskipun kamu adalah anak angkat kami, tapi aku dan ibumu selalu menganggapmu sebagai anak kandung. Aku tahu, tapi apa hubungannya dengan gadis kecil ini? Yueng, aku dan ibumu juga punya anak kandung. Anak kandung. Tahun itu, putri kami baru berusia 3 tahun. Aku merayakan berdirinya studio kami, membawa anak berlibur ke luar negeri. Hari itu kami sampai di sebuah taman bermain. Anak itu menangis minta coklat. Aku ingat, di depan toko coklat sangat ramai. Antriannya panjang sekali. Ibu lelah. Aku mau istirahat sebentar. Karena aku terlalu lelah. Aku menggendongnya dan duduk di samping. Mungkin menunggu terlalu lama. Dia menangis minta cari ayah. Kupikir, toko coklat hanya beberapa meter dari tempat kami duduk. Dia pergi sendiri seharusnya tidak masalah. Ini semua salahku. Waktu itu kupikir, cuma menghibur anak kecil. Aku beli coklat atau es krim. Tapi, Ini semua salahku, aku terlalu ceroboh, kupikir. Kupikir asal aku melihatnya, tidak lepas dari pandanganku. Tidak akan masalah, tapi kau tahu. Sekejap mata dia hilang. Aku panik, melompat dan bertanya ke semua orang. Putriku, putriku, kau lihat putriku? Kalian lihat tidak?
Aing, Aing. Aing. Tapi, tidak ada yang mengerti bahasaku. Bahasa yang kugunakan. Sudah, jangan menangis. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak pergi. Foto ini diambil sebelum kami ke luar negeri. Juga penampilan terakhirnya dalam ingatan aku dan ibumu. Penampilan terakhir. Ini. Juga selama bertahun-tahun ini. Penampilan terakhirnya dalam ingatan kami. Lihat. Sebenarnya hal ini, aku dan ibumu tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Saat kami mengangkatmu dulu, karena kamu masih kecil, kami ingin memberitahumu setelah kamu besar nanti. Tapi melihatmu tumbuh dengan ceria, kami merasa kamu sangat bahagia, jadi aku dan ibumu berpikir, lebih baik tidak memberitahumu, ini untuk kebaikanmu juga. Aku tahu, aku mengerti. Tenang saja, putri kami akan hidup dengan baik. Sudah, jangan menangis lagi. Jangan menangis.